Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Tabsyiroh. Saya mahasiswa PJJ PAI UIN Sidar Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2281131486. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Peran Pembiasaan Kajian Kitab Kuning dalam Pembentukan Akhlak Siswa di Madrasah Syarif Hidayatullah. Latar belakang dan urgensi penelitian. Pendidikan Islam berperan penting dalam pembentukan akhlak siswa. Tradisi membaca kitab kuning di MA Syarif Hidayatullah menjadi sarana efektif membentuk karakter. Globalisasi dan teknologi menyebabkan tantangan moral bagi generasi muda. MA Syarif Hidayatullah mewajibkan siswa mengikuti kajian kitab kuning setiap pagi sebelum KBM dimulai. Program ini menjadi pembeda lembaga dan bagian integral dari kurikulum. Gap penelitian. Efektivitas pembiasaan ini belum sepenuhnya dievaluasi secara empiris, terutama dalam konteks perubahan sosial dan teknologi. Fenomena kemerosotan moral. Kurangnya solidaritas sosial, perilaku konsumtif menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang peran kitab kuning. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya 1. Bagaimana pelaksanaan pembiasaan kajian kitab kuning di MA Syarif Hidayatullah. Yang kedua, bagaimana peran pembiasaan tersebut dalam membentuk akhlak siswa. Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan pembiasaan kajian kitab kuning. Yang kedua, menganalisis perannya dalam pembentukan akhlak siswa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kegiatan tersebut. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, fokus kajian. Fokus kajian ini hanya berfokus pada kajian kitab kuning yang dilakukan secara rutin di MA Syarif Hidayatullah. Kemudian ada aspek moral, yakni terbatas pada akhlak siswa di lingkungan sekolah, mengacu kepada kejujuran, disiplin, sopan santun, tanggung jawab, dan rasa hormat. Selanjutnya ada faktor eksternal, yakni faktor yang dikaji terbatas pada lingkungan sekolah dan internal siswa, tidak mencakup kebijakan pemerintah atau pengaruh media massa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu terdiri dari dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini bisa menambah literatur pendidikan karakter berbasis Islam. Sedangkan manfaat praktis diharapkan penelitian ini memberikan acuan bagi guru dan madrasah dalam pembiasaan nilai akhlak. Landasan teori pada penelitian ini diantaranya adalah pembiasaan kitab kuning dan akhlak. Pembiasaan yakni proses melatih siswa agar terbiasa dengan perilaku Islami. Sedangkan kitab kuning adalah teks klasik Islam yang menjadi sumber ajaran moral dan ilmu. Dan yang terakhir ada akhlak, yakni perilaku yang tertanam dalam jiwa dan mencerminkan nilai Islam. Signifikansi penelitian terdahulu. Penelitian ini penting untuk menjawab tantangan moral di era digital. Penelitian ini didukung oleh penelitian Hasan tahun 2020, kemudian Juhdi tahun 2021, dan Rahman tahun 2023, yang mana menunjukkan pengaruh positif kajian kitab kuning terhadap akhlak siswa. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah pembiasaan kajian kitab kuning, kemudian mengarah kepada internalisasi nilai-nilai Islam, kemudian kepada pembentukan akhlak siswa. Proses didukung oleh lingkungan religius dan keteladanan guru. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni studi kasus, yang mana berlokasi di MA Syarif Hidayatullah, Bandung Barat.
dan tekniknya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta analisis yang digunakan adalah analisis dari model interaktif Miles dan Huberman. Selanjutnya ada informan dan instrumen penelitian. Sumber data primer atau purposive sampling. Yang pertama ada kepala madrasah, yakni sebagai penanggung jawab dan pengambil kebijakan program. Yang kedua, guru pembimbing kajian kitab kuning, yakni orang yang terlibat langsung dalam proses bimbingan. Yang ketiga, ada siswa, yaitu sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dari pembiasaan. Kemudian ada instrumen utama atau human instrument, yakni peneliti sendiri sebagai perencana, pelaksana, pengumpul, penganalisis, dan pelapor data. Alat bantu yang digunakan adalah seperti pedoman wawancara mendalam, pedoman observasi, dokumentasi, dan seperti kepada kegiatan, jadwal, kemudian catatan madrasah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yang pertama observasi partisipasif, yakni peneliti mengikuti dan terlibat langsung dalam kegiatan untuk melihat secara langsung situasi, interaksi, dan perilaku siswa dengan tujuan memahami bagaimana pembiasaan kajian kitab kuning menjadi program madrasah dan perannya dalam pembentukan akhlak. Teknik yang kedua dengan cara wawancara mendalam atau in-depth interview dilakukan kepada kepala madrasah, guru, dan siswa dengan tujuan menggali informasi komprehensif mengenai latar belakang, strategi, pengalaman, dan dampak terhadap akhlak. Teknik yang ketiga yaitu dokumentasi, yakni mengumpulkan data tertulis atau visual seperti jadwal kajian, foto kegiatan, daftar hadir siswa, catatan hasil kajian, dan laporan sekolah. Yang mana fungsi dari dokumentasi ini adalah sebagai bukti empiris dan pendukung validitas data. Selanjutnya ada triangulasi data atau teknik membandingkan dan menginformasi hasil dari observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi kegiatan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi informasi. Kemudian ada teknik keabsahan data, yang mana teknik keabsahan data ini uji kredibilitas temuan. Yang pertama dengan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Dengan cara menggunakan berbagai sumber data, mulai dari kepala, guru, siswa, berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan waktu yang berbeda untuk membandingkan informasi dengan tujuan memastikan temuan mencerminkan kondisi nyata, bukan bias peneliti saja. Yang kedua, dengan cara member check, yakni menginformasi hasil wawancara dan temuan kepada informan agar sesuai dengan pandangan dan pengalaman mereka yang sebenarnya. Yang ketiga, peer debriefing, meminta masukan dari rekan sejawat atau dosen pembimbing untuk menilai konsistensi temuan, logika analisis, dan kesesuaian interpretasi dengan data yang ada. Yang keempat, ada audit trail, yakni mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis, dari mulai persiapan hingga penarikan kesimpulan untuk memastikan transparansi dan keterlacakan data. Selanjutnya ada teknik analisis data dan penutup. Model analisis data interaktif ini berdasarkan dari Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi secara berulang. Yang pertama ada reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Yang kedua, penyajian data atau data display, menyusun informasi tersusun secara narasi, tabel, atau bagan, yang mana bisa memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ini adalah teknik menyimpulkan makna data secara keseluruhan dan melakukan verifikasi berulang untuk memastikan validitas hasil. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.